dan Bapak dari Kejaksaan Negeri Sintang yang telah memberikan kami pada pagi hari ini, kemudian yang terhormat juga dari Polsek Sungai Tebelian, kemudian Bapak dari Sekretaris Desa Pak ya, Sekdes Mobile, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga untuk dua kelompok tani yang hadir pada pagi hari ini, juga untuk kawan-kawan dari Dinas Lingkungan Hidup serta undangan yang lain yang pada hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di rumah Betang. Bukan di kami juga berusaha untuk bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal, tapi terkadang terkendala banyak faktor, termasuk juga permasalahan COVID ini ya, sehingga kami harus menunda dan hal lain yang bersifat. Bicara peraturan terkait dengan hutan bakar saya ya bukan apal, kan saya yakin Bapak Ibu jauh lebih pandai daripada saya. Nah seperti itu Bapak Ibu, saya tugas di Kejari Sintang. Bicara aturan Bapak Ibu sekalian, dari tertinggi sampai terendah, dari hukum positif sampai ke hukum adat, itu aturan. Dari undang-undang, pergub. Nah mungkin dalam kesempatan ini kita lebih banyak berbicara terkait dengan peraturan Bupati. Di dalam peraturan Bupati nomor 18 tahun 2020 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan peraturan Bupati nomor 31 ya Pak Dharma tahun 2020 tentang pembukaan lahan. Nah, pembukaan lahan bagi masyarakat Kabupaten Sintang. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembukaan lahan itu sendiri, lahan di sini juga terbagi atas dua. Pertama lahan kering dan lahan basah, ya kan? Itu lahan. Demikian juga pembukaan lahan itu sendiri ada dengan cara membakar dan ada dengan cara tidak membakar, kan begitu. Nah, memang di situ Pak Bupati dengan melalui peraturannya sudah mengakomodir kearifan lokal, kan seperti itu ya. Sekalian mau, kan begitu, mau dan tidak berbohong. Nah, kan begitu aja kuncinya. Misalkan Bapak membakar, kemudian dilaporkan, ditangkap Pak polisi, Bapak ditanya, Bapak tidak mengatakan tidak membakar, ya enggak tahu jadinya, kan begitu. Tapi kalau Bapak sudah meyakini bahwa pembakaran itu, pembukaan lahan dengan cara membakar itu tidak bagus, tidak baik, yang akibatnya juga bukan merugikan diri sendiri, tetapi juga menyangkut beberapa sektor. Misalkan sektor kesehatan, ya kan? Ya enggak? Sektor perekonomian. Nah, ini kita tahu dulu dampak daripada pembakaran itu, ya kan? Tahukah Bapak Ibu kalau seandainya kita membuka lahan dengan cara membakar itu, dampaknya akibatnya itu satu, sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan yang lainnya. Nah, Bapak sudah menggunakan baju kaos dengan tulisan apa tadi, kemudian nggak salah juga topiknya pun sama. Ini sudah menunjukkan Bapak bagian daripada pemerintah, bagian daripada Dinas Lingkungan Hidup untuk sama-sama bertanggung jawab, ya kan? Dalam hal membuka lahan tanpa membakar, oke? Nah, oke Bapak yang belakang gimana? Oke Pak. Iya, itu penting Pak. Aturan undang-undang itu tidak ada gunanya bila mana kita tidak mengakuinya, kan gitu, ya? Oke. Nah, saya ya tolonglah dimaafkan dan dimaklumi, ya. Kita ini manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Kita tempatnya salah, tapi bukan seenaknya melakukan kesalahan, ya. Nah, kenali hukum untuk menghindari hukuman. Oke, paham? Kenali hukum untuk menghindari hukuman. Itu coba Bapak buka Google. Ini gampang Pak. Sebetulnya Bapak lebih senang sama istri, sama anak buka Google kan. Bagaimana? Tapi apabila persatuan
zat tersebut. Pas dipotong mati, bagian atas seperti mati. Itu apa? Sering kontak. Yang mati tak semuanya, cuma atas. Kontak WA, kontak yang biru Pak. Tapi kalau Bapak dulu sampai per tahun itu yang berlaku sekian hektar harus begini sesuai dengan pergub itu untuk tanaman varietas lokal bahasanya Pak ya, tertulisnya varietas lokal. Nah, sekarang kita ini di agroforestry ini adalah bukan lokal Pak. Siap, saya kasih semangat aja Pak. Ayo Pak, semangat, semangat. Ayo Pak. Jengkolnya tinggi semua. Jangan nyulap, jangan jengkol ha. Oh, biasa Pak. Kalau mungkin ada yang perlu diperbaiki gitu kan. Jadi gini Pak, langkah pertama kita itu untuk menganjir, kita udah tentukan di lahan ini kan. Nah, udah ditentukan seperti ini tempatnya. Nah, kemudian langkah pertama kalau kita nganjir, tentu kita harus persiapkan beberapa alat. Yang nomor satu alat yang disiapkan adalah tali. Yang kedua siku-siku. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tentunya bahan-bahan yang untuk nganjiri di pancang ini. Kayu-kayu ini, Pak ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan langkah pertama pengajiran itu? Yang perlu Bapak perhatikan, dalam satu hamparan seperti ini Bapak cari garis tengah yang paling panjang. Maksudnya cari lahan itu yang paling tengah. Nah, di sini saya ambil di sini karena ini yang paling panjang Pak ya. Ya. Kalau sebelah sana kan kucup bahasa kita tuh kan, sempit. Sebelah sana sempit. Kemudian ada satu kelebihan lagi. Lahan ini dengan lahan ini kan berbeda. Yang punya kan? Sama. Satu orang. Kalau seandainya ini berbeda Pak, jadi yang sana tuh tidak perlu ngajir lagi Pak. Ya, jadi dia harus satu ajir sini aja. Umpamanya di sana pun juga mungkin ikut agroforestry. Tidak perlu dia bikin ajir sendiri. Sebelah sana umpamanya kebetulan juga lahan yang mau dibuka juga, tidak juga perlu bikin. Ngikut aja dari satu anjir dari sini, anjir induk dari sini. Paham Pak ya? Kenapa kalau di sini sendiri nganjir, di sini sendiri nganjir, nanti akan ketemunya seperti ini Pak. Dia akan selisih. Nah, jadi kalau kita satu anjir, dia akan ketemu seolah-olah itu punya orang satu. Nah, itu Pak ya, yang perlu diperhatikan tuh, makanya kita ini bekerja secara kelompok dalam berusaha. Nah, setelah kita itu bahan-bahan tadi kita siapkan, kita tentukan anjir induk tadi. Anjir induk saya katakan harus di tengah lahan yang paling panjang. Tujuannya adalah supaya bapak-bapak itu nanti menariknya tidak 3-4 kali. Nah, contohnya kalau ini yang paling panjang kan, kita anjir itu kena semua ke sana Pak. Tapi kalau bapak ngambil di sana, habis itu. Jadi yang di situ nanti bapak mancang lagi akhirnya kan. Nah, tapi kalau yang di sini berarti satu, yang sempit sana pasti habis nanti kan. Paham Pak maksudnya ya? Coba kalau bapak menentukan dari sana, kan yang di sini tidak kebagian tuh Pak. Narik tali lagi kita kan, artinya mindah hancur lagi. Nah, itu kenapa alasannya diambil jalur yang paling tengah, yang paling panjang dalam hal ini. Oke, kita ini berbicara masalah lahan yang datar Pak. Kalau ada lahan yang berbukit, kemiringannya di atas 11%, 11 derajat, itu dia mau tidak mau harus pakai kontur Pak. Nah, bedanya gini, kalau lahan datar seperti ini Bapak tinggal menentukan di mana utara dan di mana selatan. Kalau yang orang sini hafal utara, selatan, barat, timur itu tinggal lihat mata. Nah, tapi kalau kayak saya kadang-kadang kan bingung mana nih utara selatannya kan. Nah, kalau menurut aplikasi di mana nih Bapak utara selatannya di mana? Utara sana. Ini utara sana. Ayo. Yang enak itu Nah, Bapak menghadap ke timur, di mana menghadap timur? Nah, timur dulu, matahari dari mana enak itu? Ada jarak tanam Pak. Ya. 7 kali 3. Ini kita dulu pakai umum dulu Pak ya. Nanti secara spesifik nanti saya jelaskan lagi yang lainnya. Berarti kita harus bikin anjir induk itu dari timur ke barat. Atau barat ke timur. Barat ke timur itu adalah jarak tanam 3 meter. Tepatnya adalah untuk jarak tanamnya. Disitulah nanti Bapak itu nanam karet.
Yang ke sebelah utara dan selatan adalah 7 meter. Jadi kalau ini saya perhatikan, ini 7 kah? Nah, 7 ya, anggaplah ini 7, nanti kita ukur. Itu udah tepat ini, udah betul. Nah, sekarang kita praktekkan gimana caranya. Kalau yang ngajir kemarin ini gimana caranya? Pol panjangnya, karena juga agak panjang dibandingkan sebelah sana atau sebelah sini. Kita katakanlah orientasinya sampai sana gitu kan. Di sini yang aku perhatikan yang paling panjang. Jadi indah kita menentukan pertama ajir induk tuh di sini. Nah, kemudian supaya nih hasilnya nanti siku, ini kita siku. Kita ikat tali di sini dulu. Ganti ke ano, cok, may basa ka. Patok kinua. Tinggal ditarik kira-kira sampai bukit ketiga lah. Nanti kita tarik induk. Pas bawa siku boleh, kalau bawa rokok juga boleh. Bawa rokok. Pas kayu tadi. Ya benar, Pak. Ini pun bisa, ini pun bisa, situ bisa. Pas. Pas. Nah, itu. Murah. Udah matikan situ. Semangat mati ya. Seharusnya sampai pos sana Pak ya kalau damping terus Pak. Dulu pakai tali satunya katanya ada tadi. Woi, itu pasti Soto datang semangat jadi aduh. yang timur sana Pak ya? Ya. Timur sebelah sana. Sana, Pak. Sana Pak. Ya timur ke sana. Sana timur. Jangan dibalik Pak, nanti Sini siku nanti larinya ke sana juga. Siku. Inilah makanya ini disebut dengan Induk. ajir induknya. Orang-orang tukang tuh pada siku tuh. Nah ya, ini bagi yang udah paham atau punya insting yang tajam, enggak pakai siku-siku, ya intinya di situ. Tapi kalau yang baru pemula kan, mungkin masih bingung. Nah inilah caranya kita menentukan garis siku. Nah kalau udah seperti ini kita tidak akan lari lagi. Sekarang kita bagaimana menentukan yang ke sana berapa meter Pak, yang ke sana berapa meter. Tadi udah saya katakan kita pakai jarak tanam 73. 73 itu berarti yang arah matahari, gawangan ini yang lebar ini harus yang ke arah matahari. Ya. Artinya yang ke sana adalah yang 3. 7. Yang ini 3. timur, yang Sana yang 7. kembali tadi. Sana timur Pak. Ya, timur. Ah. Jadi timur itu matahari masuk ke sini, masuk gawangan ini lebih luas, berarti yang ke sana yang 7. Yang ke sini 3. disinilah nanti nanam karetnya. Betul. Kan? Ya, jalur 3. Inilah yang disebut dengan gawangan Pak. Ini gawangan. Yang 7 tadi. Ya, 7 tadi antara alir situ dengan alir ini adalah 7 meter. Jadi nanti ini diukur 7 meter, 7 meter, 7 meter, 7 meter, 7 meter sampai habis-habisnya lahan. Paham Pak ya? Paham. Sebelah sini 7. Tanah 7. Mulai dari itu kalau kita nanjakan sebelah sini, saya lama sini semua. Ya ini sana ikuti. Kalau yang sebelah sini semua. Jadi jangan zigzag. Oke. Berarti anggaplah ini umpamanya kita udah clear, udah manis orang Jawa ya. Tadi. Tiganya tuh. Tiganya ataupun 7 meternya udah clear menurut kita kan. Ya. Udah selesai itu, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan agroforestry ini? Ini tinggal Bapak buang gulma tadi yang disebut dengan gulma tadi itu, apapun yang ada di sini yang tidak Bapak kendakin tumbuh. 1 meter ke sebelah sini, 1 meter ke sebelah sini. Tolong dipraktekkan mulai dari sini sampai ke situ. Ini Bapak terus. Halaman diri kampung. Halaman diri kampung. Kok Pak Amjin namanya praktek. Belajar. Senang banget berjanji. Kerjakan. Jadi pasti laku. ya udah tambah dua anu lah. 2 aja. Kemarin saya tanam 2 kali tuh. Buang 1 meter, ke sana 1 meter. Nah, kalau udah seperti ini Bapak tinggal kerjakan bikin lubangnya.
Iya kan, nyaman kan. Nah, kalau udah kayak gitu kan tentunya lebasnya agak berat lah ya kan. Kalau masih jerami kayak gini enak lah kan. Nah, langkah pertamanya kalau udah bapak sampai ke sini, tinggal bapak bebaskan ini. Kalau ini kebetulan ini jerami ada rumputnya kan. Tapi biasanya 40 kali 40 tadi yang dijelaskan kan. Kalau ini kan ada 40 ini. Belum. Tambahin. Nah, jadi bapak praktekkan. Coba bikin lubang 1, 2, 3, 4, 5, 40. Cangkul. Dua mata cangkul, Pak. Dari sana sampai sini. 40 Pak ya. Nah, jadi posisinya dia di tengah ajir. Itu Pak ya. Pak, stop dulu. Waktu kita menggali lubang, sisihkan antara tanah permukaan atas dengan tanah bawah. Jadi yang masih hitam ini ya Bapak sisihkan sendiri. Terserah mau dibawa kemana. Cegah karhutlah.